Islam itu adalah hati, tetapi hati yang sudah diatur sedemikian baik oleh Allah, yang mengandung sebuah pencatatan realita. Karena di dalam konteks The Gospel of Barnabas merupakan murid terakhir Isa alaihissalam yang bukan Yesus, itu tidak pernah mencatat dalam sebuah sejarah bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Saya tidak pernah merasa saya pindah agama. We families come back to truth. Kami sekeluarga kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya masuk Islam? Orang bodoh tidak akan sampai kepada Islam. Bahkan oleh kebodohan tidak menutup kemungkinan akan murtad dari kehidupan Islam. Betapa beruntungnya manusia ketika memeluk agama Islam, karena Islam mampu menceritakan segala bentuk realita yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Sebaliknya, di dalam Bible, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la tujadilu ahlal kitab wa qulu amanna billahi unsila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahidah. La tajidana asyadan nasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina asyraku wa la tajidana aqrabahum mawadatin lillazina amanul lazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum jizizina wa ruhbanau wa annahum la yastakbirun wa iza zami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam imma arafu minal haq yaquluna rabbana amana faktubna ma'as syahidin Muhammad. Yang saya hormati Bapak alim ulama yang ada di pondok pesantren, dalam hal ini majelis kiai, dan seluruh masyarakat yang hadir bersama-sama di dalam majelis yang kita gelar bersama ini, merupakan sebuah nikmat, petunjuk insya Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya selaku orang-orang beriman patut kita syukuri bersama. Tagal nikmat, keberkahan, ridho, dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita boleh ada di tempat ini dalam sebuah perhimpunan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang patut kita syukuri, dan tentunya tak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salam kepada revolusioner Islam, junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena oleh karakteristik sikap akhlak yang mulia dari beliau, sehingga kita semua selaku orang-orang beriman dapat merealisasikan konteks kehidupan keimanan itu menurut petunjuk-petunjuk yang ada, tertuang secara jelas dari kitab-kitab para nabi, yang kemudian disempurnakan di dalam kitab suci Allah, yang tidak ada sanksinya lagi bagi orang-orang yang berpengetahuan dan orang-orang yang mau menggunakan akal secara positif, yakni kitab suci Al-Quran Karim. Semoga rahmat dan ridho Allah senantiasa ada dalam hidup dan hati kita, di dalam membentuk sebuah keimanan yang kokoh di tengah-tengah berbagai macam problem, di tengah-tengah berbagai macam persoalan, baik secara eksternal maupun di dalam internal yang ada pada konteks abad 21. Karena memang demikianlah realita yang harus kita hadapi, dan tidak dapat kita pungkiri bahwa yang namanya kebaikan, yang namanya kebenaran itu senantiasa ditantang oleh berbagai macam kefasikan dan aib dosa. Saya di kesempatan ini sebagai orang yang baru memeluk agama Islam, saya dilahirkan di kota Manado pada tanggal 30 November tahun 1970. Dari latar belakang alias background saya, sesungguhnya saya bukanlah orang yang hanya duduk di bangku gereja, tetapi saya adalah seorang yang berdiri di atas mimbar dan banyak menyampaikan aspirasi dan konsep omong kosong Paulus. Saya adalah pendeta bertugas di GKI di tanah Papua
selama 16 tahun, dan 8 tahun saya sempat memimpin institusi akademik Sekolah Tinggi Teologi Calvinis, dan kemudian pada tahun 2002 saya mengakreditasi perguruan tinggi dimaksud dan sekarang dikenal dengan Universitas Kristen di Tanah Papua. Itu adalah hasil kerja karya saya selama saya berada dalam institusi gereja GKI di Tanah Papua. Mengapa saya masuk Islam? Ini pertanyaan yang harus saya jawab mengandung sebuah pencatatan dan pengkajian secara ilmiah. Karena saya sudah mengalami sendiri bahwa kebenaran Islam tidak hanya dapat dikaji secara spiritual. Bahkan pengalaman-pengalaman spiritual itu akan diperhadapkan dengan tanda tanya, apakah betul atau tidak betul, bohong atau bukan bohong. Maka Islam, setelah saya masuk, saya mendapatkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pernah berkata bahwa agama diprioritaskan secara khusus, spesialisasi bagi orang-orang yang berakal. Dalam statement yang saya temukan, di dalam pembahasan baik secara teori yang saya simpan dalam lubuk hati, sehingga cara simpel saya sampaikan, Islam no fisik but heart. Islam itu adalah hati, tetapi hati yang sudah diatur sedemikian baik oleh Allah, yang mengandung sebuah pencatatan realita. Hati ini terkandung berbagai macam persoalan hidup, tetapi Islam membentuk sebuah kekuatan baru di dalam hati manusia, dan kekuatan itu tidak secara assumption, tetapi pencatatan itu terjadi atas proses faktualisasi kebenaran-kebenaran secara nyata melalui sains ilmu pengetahuan. Ini penyelidikan atau disertai temuan yang saya temukan secara translate Indonesian dalam bahasa Indonesia Al-Quran. Saya banyak melihat dalam terjemahan secara kasat mata seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ternyata jangankan hal surga neraka, jangankan vertical contact, hubungan antara Allah dan manusia, self realization and God realization, tetapi yang saya temukan adalah begitu besar kekuatan, kebesaran, nikmat yang diberikan Allah di dalam firman-Nya Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak mampu disanggah oleh kekuatan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa demikian? Betapa beruntungnya manusia ketika memeluk agama Islam, karena Islam mampu menceritakan segala bentuk realita yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Sebaliknya, di dalam Bible, hati-hati, saya tidak pernah mengatakan kitab suci Kristen yang pernah saya imani itu Injil. Karena di dalam konteks The Gospel of Barnabas merupakan murid terakhir Isa alaihissalam yang bukan Yesus, itu tidak pernah mencatat dalam sebuah sejarah bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nanti sebentar saya akan membahas bagaimana kolaborasi sebuah kesepakatan yang terjadi antara Yahudi dan Yunani di dalam mencapai sebuah kepentingan duniawi, merampok harta kekayaan orang-orang Arab, dan kemudian membentuk sebuah barisan yang disebut AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, di bawah gerakan Zionis kemunafikan bangsa Yahudi yang sebenarnya membalikan fakta Israel itu adalah orang-orang Arab. Nanti sebentar saya akan mengungkapkan secara sejarah, karena sejarah itu adalah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran. Tidaklah seorang dapat menemukan kebenaran itu tanpa proses penalaran, pembuktian di dalam sejarah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sebagai asal, sebagai awal di dalam saya mengawali statement atau pernyataan mengapa saya masuk Islam. Orang bodoh tidak akan sampai kepada Islam, bahkan oleh kebodohan tidak menutup kemungkinan akan murtad dari kehidupan Islam. Dan ini yang saya pahami secara teoritis, dan tentunya akan dituntut oleh para kaum muslimin wa muslimat dengan bentuk-bentuk praktikalnya, praktikumnya secara nyata tentang bentuk-bentuk syariat di dalam Islam. Saya amat sangat tertarik, dan selama setahun usia keislaman kami sekeluarga, betapa bahagianya saya laksana manusia yang dirantai. Saya sekarang terlepas dari rantai-rantai itu. Mengapa saya harus memilih Islam sebagai pedoman hidup? Saya sempat nginap di pesantren Al-Amin
dan saya menangis membaca sebuah saya membaca sebuah spanduk, sebuah publikasi yang ditaruh di pampang di pinggir jalan, tapi tolong diterangi lagi spanduk itu karena saya lihat sudah agak luntur tulisannya. Saya sampai keluar air mata, saya membaca situ, pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kota saya telah kelilingi, 14 provinsi Indonesia, tidak pernah ada statement semacam itu. Dan memang siapapun manusia, apapun agamanya, dari manapun kultur budayanya, bahasanya, kaumnya, tetap hidup harus mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya praktek kehidupan kita nyata sebagai manusia yang berarti, makhluk yang termulia. Ini persoalan yang sebenarnya prinsip, bukan pindah agama, bukan. Saya seringkali mengklarifikasi. Ada beberapa masjid yang saya kunjungi dan para panitia mengatakan kita akan mendengarkan bagaimana proses berpindahnya Muhammad Yahya dari Kristen masuk Islam. Bukan pindah saya. Saya tidak pernah merasa saya pindah agama. We families come back to truth. Kami sekeluarga kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu motor Shogun itu adalah produk Jepang, maka kita harus berangkat dari sebuah pemikiran positif. Dari mana saya jadi, dari mana saya berasal. Memang ketika Adam ada di dunia, Adam diciptakan dengan segumpal tanah liat, tetapi keturunan Adam dengan proses kelahiran. Dan kemudian dari bapak saya, ibu saya, lahirlah saya. Selama 16 tahun mengembara di dunia, hidup sebagai pemimpin kafir alias pendeta. Sutradaranya bukan dari Hollywood. Dari Hollywood menyaksikan sebuah layar lebar, membuat sebuah pernyataan di dalam teori, dan kemudian menyanyikan dalam gerakan action manusia. Jadi sebuah film itu berdasarkan proses realita dan peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi yang mengislamkan kami ini adalah pencipta sejarah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikonsepkan dalam sebuah rumus teologi Islam, itulah hidayah. Itu pun belum setelah diberi petunjuk, tidak langsung saya Islam. Ada satu lagi yang lebih nikmat, yakni inayah atau pertolongan. Subhanallah, saya merasakan begitu damai, begitu tenang. Dan seperti ayah saya mengatakan, setelah masuk Islam, Islam itu solution in the life, jawaban di dalam hidup, jalan keluar di dalam hidup. Saya masuk Islam. Waktu saya pendeta, saya punya dokter pribadi. Hampir setiap minggu saya check up. Hampir setiap minggu saya darah tinggi. Hampir setiap minggu saya penyakit. Padahal target tidur saya sebagai seorang pendeta, dulunya saya ketika malam saya nggak boleh tidur di atas jam 10. Karena memang nih kerja pendeta ini adalah kerja orang-orang malas. Saya turun di bawah Pak Kiai ya. Jadi kerja pendeta ini adalah kerja orang-orang malas. Mengapa saya katakan orang malas? Karena si pendeta ini hanya duduk di dalam gereja, cuman kaos kaki dan sempak celana dalam yang tidak pendeta beli. Tetapi semua dari ujung kaki sampai ujung rambut disiapkan oleh jamaah. Bahkan jemaah yang sudah siang malam mencari nafkah dengan keringat darah barangkali ya, harus membayar pajak kepada seorang pendeta. Na'udzubillahi min dzalik. Pendeta cuma duduk, sementara ilmu yang disampaikan tidak sampai kepada salvation, tidak sampai kepada rumus keselamatan. Ini baru saya sadari. Sudah itu saya semangat sekali, pantang mundur, hidup atau mati di dalam menyampaikan dakwah kebenaran Islam.
Yang saya sampaikan adalah teori tentang bagaimana manusia mendapatkan keselamatan dan pahalanya, kenikmatannya, hadiahnya, kadonya tidak saya terima dari manusia. Bahkan manusia yang masih hidup sulit menerima statement atau pernyataan-pernyataan kebenaran Islam itu, kecuali orang kafir yang sudah mati. Karena orang kafir yang sudah mati itu sudah tahu, oh agama ini yang benar, agama itu yang benar. Maka di mana-mana saya berbicara, saya tidak pernah memposisikan Islam pada kedudukan agama. Kalau kita memposisikan Islam hanya pada status dan kedudukan agama, akhirnya ada lahir pernyataan melalui penyusupan Zionis dan berkata Islam dan Kristen sama kok, nggak ada beda. Ini manusia di atas penjilat dalam tanda kurung seperti anjing ya. Sudah itu banyak saya nggak cocok dengan para intelektual agama di Indonesia ini, dan saya siar, biar saja saya disebut jamaah tablik atau apapun. Yang penting kulil haqqo wal wahana murad al islamu yalu wala yu'la alaihi inna dina indallahil islam. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Ini bukan pernyataan keliru. Saya sebagai mualaf walaupun baru setahun, saya dapat membuktikan kerasulan Nabi Muhammad secara aksiologi. Jadi nilai sebuah agama itu, kita mencari kebenaran agama, kita tidak hanya berdasarkan proses spiritual. Saya katakan tadi, kalau proses spiritual bisa saja manusia berbohong. Tetapi kalau kita kaji, come back to historis, kembali kepada pembuktian kebenaran sejarah, maka agama itu akan kita tahu salah atau benar. Nah, untuk menjembatani sejarah ini, maka manusia perlu memfungsikan yang disebut dengan filsafat hidup, falsafah hidup, yakni aksiologi, mengandung 3 unsur kekuatan nilai-nilai kehidupan. 1 etika, kedua logika, ketiganya estetika. Mari kita kaji antara Islam dan Kristen. Kita kaji dari sisi logika tentang agama saya yang dulu, yakni Kristen. Karya kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bertentangan dengan rasio manusia, karena Allah bukan orang gila. Kitab suci saya yang lama mengatakan jangan seorang pun tambah atau kurang sesuatu yang difirmankan Allah Tuhan, kata mereka. Kata saya dulu di atas mimbar, jangan seorang pun jemaah Tuhan, ini waktu saya pendeta dulu, menambahkan satu kata pun atau mengurangi isi firman Tuhan. Siapa yang menambahkan akan bertambah hukumannya, siapa yang mengurangi akan berkurang pahalanya. Setelah saya menyelidiki kitab-kitab suci saya, ternyata begitu banyak ayat-ayat yang bertentangan. Sebagai contoh, Alkitab, Bible dengan bahasa Melayu diterjemahkan oleh penjajah Belanda. 1 Raja-Raja 4 ayat 26 mengatakan jumlah kandang Sulaiman bin Daud adalah 4.000. Alkitab tahun 2001 sama 4.000 jumlah kandang Sulaiman. Tetapi Alkitab tahun 1991 kandang Sulaiman tiba-tiba berubah menjadi 40.000. Secara filosofis betul saja waktu tahun 1928 yang berfirman Tuhan. Tetapi tahun 91 lawan daripada Tuhan secara etimologis, hantu. Ini dari sisi logika. Karena saya bukan manusia goblok yang masuk Islam. Saya katakan sekali lagi, garis bawahi, tidak ada seorang yang goblok, yang tolol, yang bahlul akan sampai kepada agama Islam. Sudah itu jangan heran kalau ada dari umat Islam yang pindah ke agama lain, itu manusia tolol di atas tolol.
Dan memang saya teringat, dulunya saya pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Calvinis. Sekarang saya baru sadar bahwa yang saya pimpin bukan teologi, Sekolah Tinggi Tolologia. Karena semua yang kita bahas adalah kitab suci orang-orang saraf, orang-orang sinting. Karena sudah kelewat pintar, iya, di atasnya pintar itu kan gila. Apa enggak gila? Coba saya tanya kepada bapak-bapak, ada kira-kira enggak kita yang sekarang hadir di dalam musola ini yang tukang kayu, profesinya tukang kayu, ada enggak? Coba tanya kepada tukang kayu, antum buat meja, kursi, lemari, perabot dari kayu, pernahkah dalam sedetik saudara pernah menjadi meja? Eksistensi tukang adalah orang dan eksistensi meja adalah kayu. Pencipta jangan dijadikan ciptaan, ciptaan jangan dijadikan pencipta. Tidak logis dari sisi logika. Pembahasan kedua dari sisi etika. Benar tidaknya sebuah agama harus diselidiki dalam sebuah praktikal, dalam sebuah kegiatan-kegiatan mengandung fisik and psikologis. Di mana ada mayoritas Kristen, di situ sarang penyamun. Kenapa demikian? Karena menganggap keselamatan itu ibarat membeli bonbon gula-gula di warung, murah sekali. Nggak bisa main-main ini kebenaran. Kenapa saya serius? Saya nggak pernah ngolok agama orang, biar aja. Lakum dinukum wal yadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi satu, sebagai hamba Allah, tentunya saya harus menegakkan kebenaran itu. Apapun resikonya, mau hidup kah, mau cacat, mau mati, mau dipenjara, no problem. Ini kebenaran, nggak perlu dikawal saya, nggak pernah takut saya. Basis Kristen saya siar tablik akbar di Manado. Dan saya sampaikan, lebih baik dikatakan gila tetapi tidak sesat. Karena orang gila belum tentu sesat, tetapi orang sesat lebih daripada gila. Di mana ada mayoritas Kristen, basis Kristen, di situ penyamun, mabuk, diskotik, dansa, hura-hura. Kampung saya Manado itu paling banyak sekali Islam KTP. Sudah itu saya siar kemarin, saya katakan toleransi yang kebablasan. Hormati, ya, merupakan ajaran Islam. Menghargai, ya, sesama makhluk, hablum minanas. Tetapi kita sebagai umat beriman ada prinsip ketauhidan, prinsip keimanan. Jangan sampai kesucian, kemuliaan, kebesaran Allah di dalam diri kita ternoda oleh karena mengakui setiap sepak terjang kelompok kafirun. Jadi di Manado itu orang Islam, agama Islam, sudah enggak sholat, minum minuman keras. Saya luruskan karena itu tempat kelahiran saya. Menjaga jangan sampai terjadi kerusuhan. Eskalasi konflik yang ada di Poso, yang ada di Ambon, yang ada di mana-mana saja tidak ada hubungan dengan kekuasaan, kebesaran dan kekuatan ajaran Al-Quran. Enggak, tetapi itu merupakan sebuah strategi politik yang dimainkan oleh para politikus berhati binatang. Enggak ada hubungan. Dari sini sengaja diciptakan oleh para pemimpin dunia di bawah gerakan Zionis. Kita kacaukan sistematika agama itu karena memang Belanda ini licik. Tidak ada strategi homogenisasi, tidak ada. Tetapi heterogenisasi dia bangun. Di utara dia bangun Kristen di Manado, basisnya. Di Irian dia bangun di Jayapura. Di Sulawesi Selatan dia bangun di Tanah Toraja. Sengaja
Sudah itu saya selalu ceramah kalau di tempat-tempat basis Kristen. Saya berteriak, negara kita ini tidak pernah dimerdekakan dengan kata haleluya. Tetapi negara kita ini dimerdekakan dengan kalimat Allahu Akbar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kebebasan kemerdekaan itu adalah Islam. Simpel. Biar miskin tetapi kaya di surga sana. Saya tinggalkan gaji ya, secara manusia, secara psikologis, jujur saja saya waktu pertama masuk Islam, apalagi istri saya seorang wanita, lantas kerja di mana kamu nanti? Ini kan sudah berhenti dari pendeta, mau makan apa kita? Saya bilang makan batu kalau tidak ada, karena saya sudah jengkel tiap malam tinggal bisik-bisik kerja apa, kerja apa. Saya dari manusia gengsi dengan gaji puluhan juta tiap bulan, ketika masuk Islam di Jakarta saya kerja bangunan. Memang begitu ajaran Islam, biar dapat 2.000 yang penting halal, daripada dapat 35 juta sebulan tetapi nipu orang. Enggak, belum tahu ya gaji pendeta, belum tahu ya. Pendeta itu berdasarkan sistematika perpuluhan Pak Kiai. Kalau pendeta pimpin 100 orang, pimpin 100 kepala keluarga, dengan gaji rata-rata setiap kakak 1 juta, maka si pendeta menerima omset per bulan 10 juta. Dasar kebenarannya dari mana? Kebohongan yang diimplementasikan gereja di tengah konteks berjemaat. Maleakhi 3 ayat 10 begini bunyinya, kebetulan Bible itu saya kuasai. Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ujilah aku jikalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan melimpahkan berkah. Nah, jadi kalau ada jemaat yang tidak bawa perpuluhan, pendeta mulai pelihara kumis tebal-tebal dan main gertak dari atas mimbar. Nah, yang saya pimpin 900 kakak lebih, tolong dikali. Saya pimpin 900 kakak lebih, coba tolong dikali. Dan jarang saya punya jemaat susah, semuanya pengusaha di Riyadh. Belum saya terima insentif dari Stuttgart, Jerman. Kalau Katolik dia menerima insentif dari Roma, Pantai Costa menerima insentif dari Belanda. Nah, dari fakta ini pendeta dengan pendeta tidak pernah cocok, tidak pernah akur, tidak pernah rukun, tidak pernah damai. Satu dengan yang lain hidup di dalam fitnah, saling menjelekan karena masing-masing mempertahankan omset. Jangan sampai dombanya pindah kepada gembala lain. Kok masih ada lagi orang percaya ya? Saya sudah jadi contoh. Saya sebagai sampel nih, contoh, ikut saya dong, you come with me. Nggak mau mereka ikut, malah mereka katakan pendeta Yahya itu gila masuk Islam. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Saya katanya pendeta gila yang masuk Islam. Nah, kalau begitu mari kita kaji, kita duduk bersama dan bahas, saya yang gila atau ente-ente di dalam gereja. Kan begitu. Dari sisi logika saja kitab sucinya sudah tidak rasional. Ini menunjukkan bahwa penulisnya kelewat pintar alias sinting, dan seluruh yang mendengar turut menjadi sinting, termasuk saya dulu. Jadi kalau saya masuk Islam, saya baru sembuh dari sinting. Coba cari itu Al-Quran. Kalau dapat satu kelemahan dalam Al-Quran, berarti memang manusia di atas hebat itu. Saya nggak usah suruh orang. Saya pertama sudah dapat ini kepalsuan ini 800 kepalsuan ini saya sudah dapat. Terus saya ambil Al-Quran 15, karena Bible saya 15 di rumah, Al-Quran juga 15. Saya taruh di depan begini dan saya selidiki. Pertama saya buka tuh Al-Quran bilang begini, aku dapati kamu seseorang yang bingung. Loh, dia tahu. Memang waktu itu saya bingung.
Tapi di bawah footnote-nya, di bawah catatan kaki daripada Al-Quran itu, itulah bagusnya Al-Quran. Di bawahnya ada catatan kaki alias asbabul nuzul. Jadi ada alasan-alasan turunnya ayat dan pernyataan-pernyataan yang sangat asing dijelaskan di bawah catatan kaki itu. Jadi katanya bingung mencari kebenaran. Dia tahu. Saya tutup, saya agak lama isap rokok lagi dan saya buka secara spontan, refleks saya buka. Tak, lihat lagi. Di sini lagi. Itu saya nggak tutup, saya buka satu persatu, saya cari ayat-ayat yang punya tanggal, bulan dan tahun. Akhirnya saya dapat surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Itu katanya 4 pemuda masuk ke dalam gua bersama seekor anjing dan mereka hidup 309 tahun. Tetapi di dalam versi Indonesia, tetapi Allah tidak, seorang pun tidak tahu berapa jumlah mereka, cuma Allah yang tahu. Begitu bunyinya. Nah, saya ambil Al-Quran tahun 78 dan saya lingkari dengan pensil. 309 tahun. Saya selidiki. Al-Quran kedua saya selidiki. Sama, yang masuk ke dalam 4 orang dengan seekor anjing, bukan beruang. Kalau dia berubah jadi beruang, saya juga barangkali ragu dengan Islam. Al-Quran ketiga, Al-Quran keempat, Al-Quran kelima, Al-Quran keenam. Saya capek buka, saya pikir jangan-jangan di 7 ini baru memang dia salah. Saya buka Al-Quran ke-7 sama dengan Al-Quran 1 dan ke-5, 6 itu. Sampai 14 Al-Quran, tinggal 1 Al-Quran. Saya buka, kalau ini 1 tidak betul, saya tidak masuk Islam. Maka saya waktu itu pilih untuk ateis, karena dua-dua sudah nggak benar. Kristen saya sudah tahu sudah tidak betul. Terakhir Al-Quran saya buka dan saya dapati sama dengan Al-Quran 1 sampai 14. Saya panggil istri saya dan saya katakan, ayo kita masuk Islam, ini dia yang betul. Istri saya bilang, memang kamu sudah gila barangkali ya. Yang hidupkan kita selama ini adalah Yesus itu juru selamat. Padahal Yesus ini bukan orang Israel, orang bule yang di kayu salib itu. Itu yang di kayu salib. Kalau orang Bani Israel asli, nah ini Bani Israel asli mana orang? Ini yang bagaimana orang Arab? Itu yang Israel asli. Nah seperti abak sana, itu yang Israel asli. 63 Masehi, sebelum Masehi sampai 70 Masehi, Romawi menjajah Yerusalem dan baru ada asimilasi, perkawinan campur, bagaimana meruntuhkan iman, status sosial daripada orang Yerusalem. Maka Romawi dengan strategi perang politik mengirimkan perempuan Romawi, terjadilah asimilasi, kawin campur, lahir Bani Israel putih yang tidak benar lagi, yang tidak tulen lagi, namanya Yahudi. Jadi yang kulit putih itu, tapi sesungguhnya Israel itu adalah Arab, karena tidak ada negara Israel dulu itu, tidak ada. Semua itu adalah wilayah Uni Emirat Arab. Begini contohnya supaya lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi. Pak Margono datang ke Makassar. Sampai di Makassar, Pak Margono punya anak laki-laki namanya Sutioso. Setelah Sutioso tumbuh dewasa, orang bertanya, sok ente wong opo? Nggak mungkin dia katakan saya orang Makassar, tidak mungkin, karena Pak Margono adalah berasal dari Jawa. Maka dia katakan saya orang Jawa. Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, engkau pergi ke Palestina, pergi ke Kanaan, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan Syam, tinggalkan Iran yang sekarang, kau pergi ke Palestina. Sampai di Palestina lahir anak namanya Ismail. Kemudian Ismail punya adik Ishak, dari Ishak punya anak namanya Yakub, dari Yakub datang ini 12 bangsa biadab Yahudi sekarang, Israel. Jadi dari nenek moyangnya sana orang Teheran, orang Iran, ya orang Arab. Kok tiba-tiba ada pembatasan kultur begitu ya? Bahkan dikatakan dalam Bible, katanya bahasa asli perjanjian baru, New Testament itu adalah bahasa Yunani. Dari mana ada nabi dari Yunani? Bahkan yang lebih parah, baru-baru di TV juga muncul nabi dari Indonesia, Ahmad Musadek.
Subhanallah, kurang ajar betul ya. Sedangkan dari Yunani masih diragukan status silsilahnya sebagai habaib. Muncul lagi politikus kelas teri, dari face-nya saja kelihatan tegang, bukan seorang nabi, nggak bercahaya, saya lebih bercahaya. Ahmad Musadek, nabi palsu. Saya ceramah di Makassar, kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu enik tibe jadi babi, haram. Ya haram, bukan berarti dianya yang babi, siapa tahu dia masih bertobat. Tapi manusia semacam itu jangan harap ada pintu taubat. Berani sekali ya, berani. Isa sendiri jangankan pakai Al-Quran, pakai Bible, Old Testament, perjanjian lama, kitab Taurat dan para nabi sudah menubuatkan bahwa di kemudian hari akan tampil seorang nabi, penghibur, penolong di tengah-tengah kamu, yang kemudian namanya Ahmad bin Abdullah. Yahudi rubah karena bisikan Romawi. Jangan pakai itu. Bagaimana kita rekayasakan ini menjadi Ruach HaKodeshi. Ruach HaKodeshi diterjemahkan dalam Foreign Language London, The Bible International, di dalam kitab Bible International Amerika diganti dengan kalimat Holy Spirit. Dari Holy Spirit menipu orang Indonesia menjadi Roh Kudus. Perhatikan di dalam kitab suci Kristen saat ini yang mereka pakai, ada di dalam surat Yohanes 15 ayat 17. Di situ dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Di dalam ayat 17 dikatakan, maka aku menjanjikan kepada kamu akan datang di tengah-tengah kamu seorang penolong dan penghibur, yakni Roh Kudus. Mari kita kaji secara akal sehat. Dia bilang seorang, tetapi yang datang itu roh. Roh itu angin, sesuatu yang tidak natur, yang tidak alami, bukan berbentuk fisik secara antropomorfistis, nggak begitu. Jadi memang orang gila punya kitab, kenapa dipercaya saudara? Ya susah lah, memang orang Kristen sudah tertancap itu yang namanya dogmatika gereja. Nah kalau saya yakin hidayah itu memang dari Allah, tetapi hidayah tidaklah akan sampai kepada manusia kalau manusia sendiri tidak dengan perjuangan. Sudah itu dalam buku saya ini, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, seekor pun pendeta nggak bisa nantang nih buku. Karena mau nantang bagaimana buku ini? Memang betul. Seorang profesor perjanjian baru di Manado, dia cuma katakan sama saya, Yahya, kalau kamu sudah masuk Islam, nggak usahlah ungkap-ungkap agama kita. Oh, saya bilang nggak. Bila perlu Anda juga harus masuk Islam. Ya, saya sudah punya agama. Kita itu Yahya, Islam Kristen sama saja. No. Kamu nggak punya ras agama Kristen, nggak punya ras. Yahudi punya pengakuan Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Ahad. Susahnya nih pendeta di Indonesia ini tidak tahu speak Ibrani. Yang tahu dulu hanya 3 orang. Pendeta rektor, mantan rektor Satya Wacana yang sudah, pendeta Victor Immanuel Tanja, pendeta Franz William Paat, dan sekarang sudah meninggal di neraka. Tinggal satu yang masih hidup, saya. Jadi kalau berdebat tentang kebenaran sulit karena tidak menguasai bahasa Ibrani. Jadi kalau dicari Roh Kudus dari mana? Mati kutu, nggak bisa jawab. Sudah itu saya nulis buku ini, saya sarankan kepada orang Kristen dan pendeta-pendeta, tolong kalau Yesus dijadikan Tuhan dan Juru Selamat, beberapa ayat di dalam Bible dicari solusinya. Bahkan saya sarankan kepada Alkitab, Matius 3 ayat 11 sampai 17 ditukar dengan Matius 13, dengan Matius 11, pindah ke atas, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Saya sarankan begitu. Karena memang pemahaman saya, kenapa saya masuk Islam? Karena pemahaman saya sudah tidak cocok percaya kepada majalah Bobo. Majalah Bobo itu hanya boleh digunakan oleh anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Saya sudah 36 tahun, sudah cukup pakai majalah Bobo, bohong-bohongan, dongeng-dongengan, stop. Saya harus pakai majalah dewasa, kehidupan yang menyangkut eksistensi kehidupan kekal.
hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang bilang, oh Al-Quran itu kan rekayasanya Nabi Muhammad, ini teologi Kristen. Ini gobloknya minta ampun loh. Dari Kejadian sampai Maleaki, 39 kitab perjanjian lama. Dosen-dosen perjanjian lama mengatakan, para mener-mener yang ada di STT, hei mahasiswa sekolah teologi ya, rumus bahasa asli perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, bahasa aslinya bahasa Ibrani. Bahasa asli perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, Apokalipsis, bahasa aslinya bahasa Yunani. Tapi sayang, satu kata pun bahasa Ibrani tidak ada di dalam perjanjian lama. Yahudi juga tidak dekat dengan Kristen. Sekarang timbul pertanyaan, ini Kristen lahir dari mana? Ini Kristen lahir dari mana? Kristen ini lahir dari seorang pembunuh umat Nabi Isa yang sampai hari ini dirasul Kristenkan oleh orang Kristen, namanya Paulus. Beliau yang mengangkat Isa sebagai Tuhan, yang diyesuskannya. Sudah itu saya tidak pernah mengatakan Yesus yang di dalam Bible itu Isa. Enggak. Biar saja itu Bible dia. Dia mau tuhankan Yesus, dia mau tuhankan tembok, dia mau tuhankan batang kelapa, dia mau tuhankan genteng. Silakan, tapi tolong jangan Yesus dikait-kaitkan dengan Isa. Selama ente akui Yesus Isa, tetap saya gempur, karena Isa itu harus dibela sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dibela oleh Allah kalau saya menolong agama Allah, karena tidaklah sah iman seorang muslim kalau tidak beriman pada salah satu kitab yang diturunkan Allah. Maka difirmankan dalam Al-Ankabut 46 ayat 26 dikatakan, 49 26, wa la tujadilu ahlal kitab wa qulu amanna billahi unsila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahid. Jangan kamu berdebat dengan ahlal kitab, ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Katakan kami beriman pada Taurat dan Injil, dan Tuhanmu dan Tuhanku wahid, satu. Mau agama apapun saudara, Katolik, Protestan, Prosetan, tetap Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang sekali sebenarnya, cuman memang Islam mahal. Jadi kalau bapak-bapak katakan sama saya, kenapa masuk Islam? Ya, saya mau katakan apa? Bukan saya masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Saya kan penentang Islam. Dulu-dulunya ketemu orang berjenggot, wah ini teroris. Orang bawa mukena pakai sarung ke masjid, saya katakan, tersesat dengan konsep Arab. Ini pikiran dan hati begitu. Jadi nggak mungkin saya masuk Islam. Islam masuk ke saya, membuat saya yang buta celik, membuat saya yang mati bangkit, dan membuat saya yang sinting sembuh gila, jadi waras. Jadi memang sengaja Yahudi dan Yunani bilang begini, mari kita butakan akal manusia. Kalau akal sudah buta, ini jadi buta, hati jadi buta. Kalau hati sudah buta, yakinlah, maka kita bisa raup ini keuntungan dunia. Itu tujuanku ada Kristen. Adanya Kristen untuk mengumpulkan massa, supaya gerakan Yahudi itu untuk menguasai dunia terrealisasi. Itu saja. Tetapi sayang, sejuta sayang, namanya agama yang dibangun dengan kebohongan dan kepalsuan tidak bisa bertahan. Semakin hari semakin banyak orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak orang yang masuk Islam, baik di dalam kita Indonesia maupun di luar negeri. Orang sudah meninggalkan gereja. Di Amerika orang jual itu gereja, bikin pub, bikin diskotik, restoran, dan rumah-rumah makan. Habis. Karena orang tidak mendapatkan kebahagiaan, orang tidak mendapatkan ketenangan, kegundahan, kegalauan, kekecewaan hati. Walaupun melimpah harta, manusia tidak dapat ketenangan itu. Hanya satu manusia dapat ketenangan itu, ketika mengedepankan pengakuan Allahu Akbar, sholat 5 waktu.
Saya rasa sendiri, ini sholat cuma 5 menit tapi beratnya minta ampun. Hayya 'alas shalah, marilah sholat, tetap masih tidur karena padahal cuma 5 menit. Tapi dulu waktu di Kristen sampai melompat-lompat tepuk tangan 5-6 jam. Asik men. Karena dengan iblis. Tapi ketika masuk Islam cuma 5 menit sholat, enggak lama sebenarnya. Aduh minta ampun beratnya. Pakai wudhu segala lagi. Iya kan? Dulu saya waktu masuk Islam, saya bilang begini sama istri saya, tidak usah wudhu. Untuk apa wudhu itu? Allah juga tahu. Jadi mau sholat subuh lagi ngantuk-ngantuk saya begini di atas pagar, tangan saya di atas pagar begini. Ayo mak cepat sudah. Itu saya bilang tunggu, saya lagi wudhu. Begitu saya pegang, ngajar kotoran manusia. Nggak tahu dari mana, tidak ada pohon, tidak mungkin manusia buang air besar dari atas langit, nggak mungkin. Tunggu mak, saya mau ke kamar mandi dulu. Kenapa pak? Saya pegang kotoran manusia ini dari atas pagar. Dari situ saya nggak berani nggak wudhu. Pak Kiai, dari mana ini kotoran manusia ini? Oh rupa-rupanya disuruh supaya wudhu. Kotoran bau sekali. Saya tahu kotoran manusia karena saya sering pegang. Wah, istri saya bilang begini, berarti kamu ditegur oleh Allah itu. Iya ya. Iya mak ya, betul. Coba kamu jangan bantah-bantah begitu. Oh rupa-rupanya masuk Islam jangan mengedepankan filsafat, nggak laku. Ini mahasiswa di sana UIN Jakarta, filsafat homo usios, homo sapiens dikaca. Akhirnya Magnus Suseno yang profesor penipu itu dari Kristen, dari Katolik, dijadikan dosen di situ. Namanya Yahudi, Nasrani, Kristen itu tidak senang sampai kita pindah kepada akidahnya. Saya biar saja nggak ditemani oleh para intelektual muslim yang pintar-pintar itu. Biar aja saya goblok nggak bisa baca Al-Quran, tapi saya tetap mengedepankan pengakuan Allahu Akbar walau walam lillahi ta'ala. Saya jalan. Buktinya walaupun sendirian sudah ribuan ini buku Islamkan orang nih. Ini Pak penerbit tahu. Di mana-mana kami Islamkan orang pakai buku ini Pak Kiai. Ditoli-toli satu kampung men. Sekarang jadi pesantren Al-Ma'ruf Desa Oyong. Di Jawa Barat satu kecamatan murtad tahun 85. Saya siar bulan April kemarin. Satu kampung bersyahadat lagi. Babak belur saya dihajar petugas, tapi mundur pun dalam dakwah. Sekali melangkah pantang menyerah. Habis kalau habis. Kembali dari kafir, dari muslim ke Kristen. Dikasih tahu sama Haji Cecep, Pak Yahya, di sana ada orang Islam. Dulu mereka tahun 85 disesatkan oleh Lembah Karmel. Lembah Karmel ini gerakan Katolik, kasih kerja di hotel dan karyawan-karyawan itu dikasih rumah, dikasih harta, kemudian tanah-tanah mereka diambil di Cianjur. Jadi Pak, ayo kita siar ke sana, kita sadarkan lagi. Ayo. Saya siar di sana tablik akbar di tengah-tengah komunitas Kristen. Ada beberapa ustadz nggak berani naik karena jauh jalan kaki. Ustadz itu bilang, aduh nggak berani kami Pak Yahya. Oke, kalau bisa dengan Haji Cecep, kami dua ke sana. Sementara siar, saya bilang Ji, tidak apa-apa Ji, kalau mati di dalam siar kita masuk surga tuh. Iya langsung. Oke, kalau gitu kita pergi. Alhamdulillah, kepala sukunya datang pada saya. Memang benarkah Bapak bekas pendeta? Ya, ini buku saya. Mau masuk Islam nggak? Kamu itu sudah menyesatkan semua umat, kamu akan tanggung di neraka nanti. Langsung dia bilang, kalau begitu kami siap kembali kepada Islam. Disahadatkan lagi. Saya dipanggil petugas karena Romo lapor saya mengacaukan agama orang. Katanya di sana sudah mau baku bunuh, baku timpas dengan parang karena saya. Padahal tidak ada keributan di sana. Saya dipukul sama anggota Koramil. Saya bilang, hei Koramil, pistol kau taruh di mulut saya, jangan harap saya berhenti. Justru saya makin semangat karena yang saya sampaikan adalah berita yang diperintahkan Allah, bukan yang diperintahkan oleh manusia. Tidak bakal saya mundur sejengkal pun. Bicara dakwah saya nggak takut karena ini kebenaran. Resiko tetap ada.
Hari Pak Kiai. Assalamualaikum. Risiko berdakwah tetap ada. Sakit, SMS, keras, ancaman, bahkan mengatakan hal-hal yang buruk sering saya temukan. Tapi saya cuma jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiap ada SMS keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya capek-capek juga dia SMS karena saya cuma balas-balas begitu. Satu kali ada SMS masuk begini, Yesus itu sayang sama kamu, kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini, Yesus itu tidak kenal sama kamu, kamu kok bawa-bawa nama Yesus. Dia balas lagi sama saya, ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta, Yesus pernah kutuk pohon ara, jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal, seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah justru saya sehat karena Yesus bukan Tuhan. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Sama. Sema Israel Yahweh Elohadus Yahweh ahad. Ketahuilah Israel, Allahmu Yahweh dan Yahweh Esa. Biadabnya Yahudi tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Katanya Yesus disalib di Golgota. Golgota ini bahasa Ibraninya tengkorak, bukit tengkorak. Katanya ini tengkorak ini di pinggiran Yerusalem. Tidak mungkin kalau Yesus disalib di Yerusalem, bait Allah terbelah dua, Baitul Muqaddis terbelah dua, orang mati bangkit hidup, kalau Yahudi tidak masuk Kristen. Tapi buktinya agama Yahudi bukan Kristen, Yudaisme. Nah sekarang ini Kristen dari mana? Kristen itu adalah alat Yahudi untuk melancarkan kegiatan-kegiatan Zionis Israel. Kekuatan legitimasi politik, pemerintahan, pertahanan, keamanan, ekonominya, kedudukannya adalah PBB, di bawah panji dan bendera PBB. Nggak usah bohong, saya dari pendeta tahu itu. Sudah itu kita Kristen di Indonesia bilang nggak usah takut, PBB dekat dengan kita. Ini orang-orang Kristen ini sudah terjadi pembusukan hati dan akal. Ngapain kok membenci umat Islam? Padahal saya pernah gambarkan secara sederhana begini, agama-agama yang dibawa para nabi dulu ada nggak kira-kira zaman sekarang? Teman saya yang eksklusif ini dia bilang ada, ya agama kita Kristen. Tetapi perjanjian lama itu sudah nggak berlaku dengan kematian Yesus di kayu salib. Oh begitu ya. Jadi Yesus nggak disunat? Ya tidak. Coba ente punya Bible. Lukas 2 ayat 21, Yesus dibaptis atau disunat? Dia buka. Lukas berapa? Lukas 2 ayat 21. Saya sudah muslim, kamu masih Kristen. Buka. Apa bunyinya di dalam? Ternyata bunyinya begini, Lukas 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 ia disunat dan diberi nama Yesus. Yesus dibaptis atau disunat? Kenapa kamu nggak sunat? Nggak usah takut, bukan di batangnya, cuma di ujung. Mana ada baptisan? Baptisan itu adalah sarana supaya rumus homoousios, Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu di dalam Esa, Esa di dalam tiga. Jadi sama dengan iklan sampo 3 in 1. Begitu ya. Memang betul-betul sinting sekali. Nggak apa-apa, memang kita bicara secara logika.
Agama Islam itu agama yang rasional, dan karya kebesaran Allah di tengah dunia sangatlah rasional, tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Subhanallah. Jadi saya pikir-pikir, kenapa biar hidup susah? Biar saja susah, yang penting kita masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman saya itu yang Kristen, betul kaya mereka, tiap bulan terima gaji berpuluhan, tapi satu dengan yang lain seperti anjing dan kucing. Coba ini yang direkam ini dijadikan CD baru disebarkan, pasti pendeta-pendeta yang dengar, aduh dia telanjangi lagi kami. Memang betul ya. Siapa tahu juga setelah jadi CD disebarkan dan para pendeta-pendeta itu sadar dan bersatu. Tapi namanya setan dengan setan susah, Pak. Pastor dengan pendeta, pendeta dengan pastor, nggak baku cocok. Karena pendeta bilang sama pastor, pastor munafik. Teman saya Steffi, dia itu waktu SMA dengan saya mania perempuan. Kok tiba-tiba dia sekolah kepastoran, jurusan kepastoran, tamat jadi pastor, ditempatkan di Filipina. Setiap Natal ketemu di Manado. Saya tanya begini, Steph, ente dulu kan waktu SMA suka pacaran, sekarang kamu kok jadi pastor, apa mampu nggak kamu menghadapi tantangan seks? Dia bilang, oh mana saya mampu, kalau saya mau saya tinggal buka itu baju imam dan saya cari di pinggir-pinggir jalan. Saya bilang, kurang ajar betul juga kamu. Tidak apa-apa, kan kamu pendeta, saya pastor. Dia tidak tahu 2006 saya mau masuk Islam. Habis dia sekarang saya bongkar. Jadi dilarang poligami, tapi zina jalan terus. Al-Quran sangat rasional. Allah memahami batas-batas kemampuan manusia, menetapkan poligami bagi orang-orang yang dipilih. Jadi kalau kita nggak punya hasrat berpoligami, berarti kita bukan dalam golongan para nabi, para syuhada yang ditentukan oleh Allah. Lah saya paham karena saya juga baru masuk Islam di Jakarta. Sekali saya ceramah, ada beberapa perempuan, bahkan pembaca berita minta saya nikahi. Pembaca berita minta saya nikahi, Pak ya saya masih single fighter, mau nggak? Jadi Allah berikan poligami kepada orang pilihan, seperti saya sudah ada. Ya Pak Kiai, para nabi-nabi tidak bukan satu istrinya. Mengapa? Karena Allah tahu orang yang dicintai Allah, habaib, dekat sekali dengan tantangan seks, maka diberi perempuan. Ketika diberi wanita, diberi istri, dibuat baik-baik, dijamin keadilan dalam aturan-aturan biologis, direalisasikan. Saya begitu. Saya katakan kepada pendeta-pendeta, saya punya istri 2, tetapi saya tidak pernah berzina. Pendeta-pendeta pergi ke Jerman, habis sidang gereja dunia, sudah ada bule-bule sudah telanjang di kamar. Jangan bohong, saya yang pernah alami. Lah iya, ngapain saya bohong? Memang saya yang alami kok. Bahkan kakak ipar saya di kamar hotel saya kepergok dengan perempuan nakal alias WTS. Siapa ini? Sudah kamu, dia bahasa Manado, ngana ke sana, angkau tidak boleh tahu, sondor angkau tahu, saya pembawa umat masuk surga, jadi yang begini tetap di surga. Astagfirullah. Karena di Kristen ada juru selamat, di Islam cari selamat masing-masing. Yang KTP tetap masuk surga, tapi imam tua di Toli-Toli bilang kalau Islam KTP masuk surga, kambing hidup, ibarat kambing hidup dikupas kulitnya. Jadi jangan coba-coba kita beragama Islam terus Islamnya suam-suam kuku. Kita punya Islam setengah, uduhulu disilil mi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah. Saya pelan-pelan masuk Islam, tapi saya ikut saja. Orang pakai baju ihram, saya pakai juga. Orang bilang jamaah tabligh, ya. Saya sudah tobat Pak Kiai. Biasa saya biar di pesawat saya pakai ihram. Suatu waktu saya dibilang kiai di atas pesawat, dan ini ibu punya anak kecil mau flight ke Balikpapan, terbang. Ini anak nggak bisa karena panas, demam.
Langsung ibu dekati saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Anak pakai tajwid juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ini anak saya Pak Kiai. Kita sudah beli tiket. Ini kan hitung dewasa. Astagfirullah. Jadi tolong Pak Kiai didoakan. Ini cuma doa satu, Al-Fatihah saja. Andalan. Loh, step by step. Daripada banyak ayat tahu berdoa-doa selamat tapi jarang sholat, percuma. Jangan pandang enteng sama saya. Saya bilang, ayo Bu di sudut sana. Ayo. Dalam hati duk dak. Doa apa ini yang saya mau pakai? Saya bilang nanti itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi Al-Fatihah dulu. Saya ingat Ketua MUI Toli-Toli Pak Yusuf Yamani bilang bahasa Indonesia pun boleh. Wah, saya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ibu juga sudah Allah. Ini mu'alaf baru 3 bulan. Dalam hati saya bengkok, saya berdoa bagaimana. Terus saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Ibunya amin. Seorang ibu ini datang kepada saya, Allah sebagai hambamu, dan dia menginginkan supaya hari ini dia bisa terbang bersama-sama dengan anaknya menuju ke Balikpapan. Ya Allah, buktikanlah kekuasaanmu bahwa engkau mengasihi dan engkau sanggup memberi kekuatan kepada orang-orang yang berharap dan beriman hanya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung dingin, sembuh, alhamdulillah. Sampai di pesawat dilarang oleh Prakawati, ini anak kurang sehat, jadi ibu tolong ibu jangan dulu berangkat, biar dulu ini anak sembuh. Saya langsung berdiri. Di dalam Islam, wah banyak sekali dalam pesawat. Islam tidak pernah gentar dengan kematian. Dan kalau anda meragukan, kamu muslim? Ya Pak, saya muslim. Alhamdulillah saya muslim. Kalau kamu muslim, sini itu anak saya yang peluk. Saya yang peluk. Tapi begitu turun di Balikpapan, habis ada sisa kotoran anak kecil dan pipis. Kotor baju kiai Pak. Turun di Balikpapan saya, kotor baju saya, dikencingin oleh anak itu. Saya bilang alhamdulillah pahala. Jadi dari situ saya taubat lagi pakai begini karena dipanggil kiai. Ada kalanya saya pakai topi putih. Halo Pak Haji, alhamdulillah, padahal belum naik haji. Saya sudah, kalau mau saya Desember sudah pergi. Pak Menteri Agama yang suruh, Pak Maftu. Cuman saya bilang, Pak, saya lebih memilih mantap dulu ini sholat, mantap dulu semuanya, baru pergi naik haji. Jangan sampai balik dari sana nggak mabrur. Begitu, biar aja dulu, pelan-pelan dulu Pak Menteri. Saya pasti akan ke sana, insya Allah, saya yakin. Karena Allah juga akan menunjukkan kebesarannya kalau saya sudah di tanah suci. Tunggu dulu pelan-pelan. Dan memang itu harus berdasarkan panggilan hati. Saya lebih memilih kebenaran Islam. Insya Allah 5 tahun saya akan berjuang dengan penuh keberanian, dengan iman yang diberikan Allah, agar Indonesia ini bisa sadar dan tidak ada lagi agama kafir. Orang-orang Kristen itu akan sadar, Hindu, Buddha, dan mereka kembali kepada Islam.